bintang sakti. Kedua prestasi tersebutlah yang menyebabkan Untung menjadi anak kesayangan dari Ahmad Yani dan juga Soeharto tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sang perwira kesayangan Jenderal Soeharto. Tepat pada hari Selasa di penghujung tahun 1966, penjara militer Cimahi, Bandung, Jawa Barat, ada dua sosok pria berhadapan. Yang satu bertubuh gempal, potongan rambutnya cepak, berusia kurang lebih 39 tahun saat itu. Dan yang satunya bertubuh kurus dan usianya kurang lebih 52 tahun saat itu. Mereka tak lain adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri dan Subandrio, Menteri Luar Negeri Kabinet Soekarno, yang suara Untung pun saat itu bergetar. "Pak Ban, selamat tinggal, jangan sedih," kata Untung kepada Subandrio saat itu. Itulah kurang lebih perkataan Untung di saat sebelum dijemput petugas, seperti yang ditulis Subandrio dalam buku kesaksianku tentang G30S. Di dalam bukunya, Subandrio menceritakan selama di penjara, Untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Untung mengaku G30S atas setahu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yaitu tak lain adalah Mayor Jenderal Soeharto. Keyakinan Untung saat itu bahwa ia bakal diselamatkan Soeharto adalah salah satu misteri tragedi September dan Oktober. Kisah pembunuhan para jenderal pada tahun 1965 adalah peristiwa yang tak habis-habisnya dikupas hingga saat ini. Salah satu yang jarang dibahas adalah di antara spekulasi kedekatan Untung dengan Jenderal Soeharto. Yang memperingati tragedi September di kali ini, koran Tempo pernah menulis dan membahasnya dan bermaksud menurunkan edisi khusus saat itu yang menguak kehidupan Letkol Untung. Tak banyak informasi tentang tokoh ini memang, bahkan dari para sejarawan. Data tentang Untung sangatlah minim, bahkan riwayat hidupnya, ujar para sejarawan, salah satunya adalah Aswi Warman Adam. Tempo yang berhasil menemukan saksi hidup yang mengenal tentang Letnan Untung, salah satu saksi adalah Letnan Kolonel CPM yang sudah purnawirawan saat itu, yaitu Soehardi. Usianya kurang lebih sudah 83 tahun saat itu. Dia adalah sahabat masa kecil Untung di Solo dan bekas anggota Cakra Birawa. Untung pernah tinggal di Solo sejak umur 10 tahun dan sebelumnya dia tinggal di Kebumen. Di Solo, dia hidup di rumah pamannya, yaitu Samsuri. Samsuri dan istrinya bekerja di pabrik batik Sawo. Namun, setiap hari membantu kerja di rumah Ibu Wargo Prajopo, yaitu tak lain adalah seorang priayi keturunan Trahkas Susunan saat itu yang tinggal di daerah Keparen, Solo. Wargo adalah orang tua Soehardi. Dia memanggil ibu saya Bude dan memanggil saya Gus Hardi, ujar Soehardi saat itu. Dan Soehardi yang setahun lebih muda dari Untung di masa itu memanggil Untung adalah dengan sebutan Kus. Nama asli Untung adalah Kusman. Soehardi ingat Untung kecil sering menginap di rumahnya saat itu. Tinggi Untung kurang lebih dari sekitar 165 cm saja, namun badannya cukup gagah dan gempal. Potongannya seperti preman. Orang-orang China yang membuka praktek-praktek perawatan gigi di daerah saya takut sekali semuanya kepada dirinya, kata Soehardi sambil tertawa. Menurut Soehardi, Untung sejak kecil selalu serius, dia jarang senyum. Soehardi ingat sekali, yaitu pada tahun 1943 saat Untung berumur 18 tahun. Untung masuk sekolah Heiho. Saya yang mengantarkan Untung ke kantor Heiho di perempatan Nanongan yang ke arah Sriwedari saat itu. Di masa saat Jepang mengaku kalah, menurut Soehardi, Untung masuk batalion Sudikdo yang markasnya berada di Wonogiri masa itu. Batalion ini sangat terkenal di daerah Boyolali sana
dan di Jawa Tengah inilah satu-satunya batalion yang ikut PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ujar Soehardi lagi kepada wartawan. Menurut Soehardi, batalion ini lalu terlihat gerakan Madiun sehingga dicari-carilah oleh Gatot Subroto di masa itu. Clash yang pernah terjadi pada tahun 1948 antara Republik dan juga Belanda membuat pengejaran terhadap batalion-batalion kiri terhenti di masa itu. Konon banyak anggota batalion kiri yang bisa bebas. Soehardi tahu, Untung kemudian kembali ke Solo. Dan Untung kemudian masuk Korem Surakarta. Saat itu menurut Soehardi, Komandan Korem Surakarta adalah Jenderal Soeharto. Dan Soeharto sebelumnya adalah Komandan Resimen Infanteri 14 di Semarang. Mungkin perkenalan awal Untung dan Soeharto terjadi di situ, ujar Soehardi. Keterangan Soehardi menguatkan banyak tinjauan para analis. Seperti diketahui, Soeharto kemudian naik menggantikan Gatot Subroto menjadi Panglima Divisi di Ponorogo di masa itu. Untung lalu pindah ke Divisi di Ponorogo di Semarang. Banyak pengamat melihat kedekatan Soeharto dengan Untung bermula di Divisi di Ponorogo ini. Dan keterangan Soehardi menambahkan kemungkinan perkenalan mereka sejak berada di Solo. Hubungan Soeharto dan juga Untung pada saat itu terjalin sangat baik. Dan saat Soeharto menjabat Panglima Kostrad mengepalai operasi pembebasan Irian Barat pada tanggal 14 Agustus tahun 1962, Untung terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala tersebut. Dan saat itu, Untung adalah anggota batalion 454 Kodam di Ponorogo yang lebih dikenal dengan Banteng Riders. Di Irian, Untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara di Kaimana. Sebelum operasi Mandala terjadi, dan Untung telah berpengalaman di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani di masa itu. Ya, terlibat operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batu Sangkar, Sumatera Barat di tahun 1958 silam. Dan di Irian, Untung menunjukkan kelasnya. Bersama Beni Murdani saat itu, dia mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Dalam sejarah Indonesia, hanya beberapa perwira saja yang mendapatkan penghargaan ini. Bahkan Soeharto pun selaku Panglima saat itu hanya memperoleh Bintang Dharma, setingkat di bawah Bintang Sakti. Kedua prestasi tersebutlah yang menyebabkan Untung menjadi anak kesayangan dari Ahmad Yani dan juga Soeharto tentunya, ujar Kolonel Purnawirawan Maunwi Sailan, itu mantan wakil komandan Cakrabirawa, yang tak lain adalah atasan dari Untung di Cakrabirawa pada saat diwawancari oleh wartawan Tempo. Untung masuk menjadi anggota Cakrabirawa pada pertengahan 1964 dan dua kompi Banteng Rider saat itu dipilih menjadi anggota Cakrabirawa dan jabatannya sudah Letnan Kolonel di masa itu. Anggota dari Cakrabirawa dipilih melalui seleksi ketat Pangkostrat yang kala itu dijabat Soeharto yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Cakrabirawa. Adalah hal yang menarik mengapa Soeharto merekomendasikan dua kompi batalion Banteng Riders masuk Cakrabirawa. Ujar Soehardi lagi, sebab menurut Soehardi siapapun yang bertugas di Jawa Tengah mengetahui banyak anggota Riders di masa itu yang mantan gerakan Madiun tahun 1948 silam. Pastinya Soeharto tahu itu adalah mantan PKI Madiun. Di Cakrabirawa, Untung menjabat Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, dan di batalion tersebut berada di ring 3 pengamanan Presiden dan tidak langsung berhubungan dengan Presiden di masa itu. Maui, atasan Untung tadi, mengaku tak banyak mengenal sosok Untung, karena Untung menurut dia sosok yang tidak mudah bergaul dan sangat pendiam. Soehardi masuk Cakrabirawa sebagai anggota detasemen pengawal khusus di masa itu, dan pangkatnya lebih rendah dibandingkan Untung. Dia Letnan II, dan pernah sekali waktu mereka bertemu dan dia harus menghormat kepada Untung. Soehardi ingat sekali Untung menatapnya, dan Untung lalu mengucap, "Gus, oh kamu ada di sini." Menurut Maui, kedekatan Soeharto dengan Untung sudah santer tersiar di kalangan perwira Angkatan Darat
di awal tahun 1965. Para perwira heran mengapa? Karena pada Februari tahun 1965, Soeharto yang panglima Kostrad bersama istrinya pernah menghadiri pesta pernikahan Untung di desa terpencil di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Mengapa perhatian Soeharto terhadap Untung begitu besar? Menurut Maui, tak ada satupun anggota Cakra Biroe yang saat itu datang ke Kebumen di pernikahan pesta Untung, karena menurutnya kami dari Cakra tidak ada yang hadir, kata Maui.